Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah taala dan Imam Ibnu Majah rahimahullah taala meriwayatkan sebuah hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali selesai mengerjakan salat subuh dan beliau telah keluar dari tempat beliau salat, maka beliau mengucapkan sebuah doa yang sangat agung yang bunyinya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal serta amal yang diterima. Ini adalah doa yang senantiasa diucapkan oleh Rasulullah SAW di pagi hari sebelum beliau memulai aktivitas beliau yang lainnya. Kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang senantiasa menjadikan semua kegiatan dan aktivitas beliau dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di pagi hari sebelum beliau memulai kegiatan pada hari tersebut, maka beliau senantiasa mengucapkan doa yang tadi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal serta amal yang diterima. Yang pertama dimohonkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang dengannya seorang hamba bisa membedakan antara yang sah dengan yang batil, antara yang baik dengan yang buruk, antara yang halal dengan yang haram, antara yang dibolehkan dengan yang tidak dibolehkan, antara yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya banyak manusia yang tidak diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu yang bermanfaat, sehingga kehidupannya kacau balau, tidak mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang dengannya kita bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk, antara yang sah dengan yang batil. Dan ilmu yang bermanfaat juga adalah ilmu yang mendorong kita untuk mengamalkannya. Sesungguhnya banyak di antara manusia yang mengetahui ilmu, ilmu pengetahuannya tentang agama sangat banyak, sangat luas. Dia membaca kitab-kitab yang tebal, dia menelaah buku-buku para ulama, tetapi ilmu tersebut tidak bermanfaat baginya, tidak mendorongnya untuk melakukan amal saleh, untuk berakidah dengan akidah yang benar, untuk beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengannya kita bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang sah dengan yang tidak sah. Ilmu yang senantiasa mendorong kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan al-ilmu huwa khasyatullah, bahwa ilmu yang sebenar-benarnya ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Kemudian doa yang kedua, bagian dari doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW di pagi hari, Rasulullah memohonkan apa? Rasulullah memohonkan warizqan halalan, rezeki yang halal, rezeki yang halal. Betapa banyak orang yang di pagi hari bangun, tujuan dia bangun adalah untuk mencari rezeki. Banyak orang yang tidak peduli dengan rezekinya, apakah dari cara yang halal dia dapatkan atau dari cara yang batil. Yang penting dia mendapatkan uang pada hari tersebut, mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Dia tidak peduli apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram dia dapatkan uang tersebut. Seharusnya kita sebagai seorang muslim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tiap pagi agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang halal, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mencari dan memakan rezeki yang halal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan." Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah yang saleh. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar mencari rezeki yang halal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah
kalian mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan rezeki yang halal, karena rezeki yang halal itu adalah rezeki yang akan mendorong kita untuk beriman, beribadah dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang mencari rezeki dari yang haram kecuali rezeki tersebut akan menghalanginya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rezeki yang halal akan mendorong seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat betapa banyak orang diberikan harta, ya, tetapi harta tersebut tidak membawanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malah membawanya untuk durhaka dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena rezeki tersebut bukanlah rezeki yang baik. Kemudian bagian ketiga dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Seorang muslim hendaknya tidak hanya peduli kepada amal-amal, tetapi dia juga harus peduli bagaimana amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pernah berpikir yang penting saya salat, yang penting saya berwudu, yang penting saya puasa. Masalah diterima atau tidak diterima itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan berpikir seperti itu. Kita harus berpikir bagaimana supaya kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga harus berusaha bagaimana ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Rabb kami, terimalah doa kami. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang mulia yang merupakan bapa para nabi, beliau saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu berupa salat, entah itu berupa zikir, entah itu berupa doa dan seterusnya. Maka kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita ketahui bahwasanya amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila telah terpenuhi dua syarat. Yang pertama, bahwa ibadah tersebut kita lakukan benar-benar murni karena Allah semata-mata, yang disebut dengan al-ikhlas, ya. Ketika kita beribadah, ibadah kita hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kita niatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua syaratnya adalah bahwa ketika kita mengerjakan ibadah tersebut, kita kerjakan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi syarat diterimanya suatu ibadah, syarat makbulnya suatu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kita kerjakan benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena motivasi-motivasi yang lain. Dan syarat yang kedua adalah kita mengerjakannya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Allah tabaraka wa taala berfirman, tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kedua surah Al-Mulk, kata Allah Subhanahu wa taala, allazi khalaqal mauta wal hayata, Allah lah yang telah menciptakan al-maut, kematian, wal hayata, kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai kita dari banyaknya amal yang kita lakukan, tidak, bukan yang penting amal itu bukan banyak. Yang penting apa? Yang penting adalah amal tersebut ahsan, terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fudail Ibnu Iyad, seorang tabi'in yang besar, beliau mengatakan, innal amala, bahwa sesungguhnya suatu amal, la yakunu maqbulan indallahi tabaraka wa taala, sesungguhnya suatu amal tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala illa, kecuali idza kana khalisan, kecuali amal tersebut adalah murni karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wa an yakuna muttabi'an li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa amal tersebut sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, atau seperti yang dikatakan oleh Fudail Ibnu Iyad. Intinya bahwasanya suatu amal ibadah tidak akan diterima kecuali kalau amal tersebut kita kerjakan benar-benar karena Allah SWT dan juga karena sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka kita harus mengetahui bagaimana amal yang ikhlas tersebut dan bagaimana amal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seorang muslim harus belajar terus menerus, ya, agar setiap amalnya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan ikut orang lain selain Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, dan para sahabat mencontoh salatnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan tentang haji, khuzu anni manasikakum,
ya ambillah dari kalian tata cara manasik haji. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat untuk berhaji seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya kesempatan dan juga ilmu untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam setiap amal ibadah. Jadi Rasulullah SAW setiap pagi memohon kepada Allah SWT 3 perkara, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan berfaedah baik bagi saya sendiri ataupun bagi saudara-saudara sekalian.